warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan materi tentang bab 6, manajemen produksi dalam media sosial dan digital. Perkenalkan, nama saya Keila. Nama saya Rahmadillah. Nama saya Joani Tisha. Nama saya M. Dapa Fernanda. Nama saya Ainur Rafiki. Nama saya Imran Al-Fariski. Nama saya Agung Dwi Praditya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas dulu apa itu manajemen produksi. Jadi secara sederhananya, manajemen produksi adalah cara kita mengatur proses kerja. Gimana sih cara kita mengaturnya? Oke, mulai dari bahan mentah, lalu diolah sampai jadi produk yang siap dipakai dan siap dijual. Jadi bikinnya itu nggak ngasal, tetapi harus direncanakan, dikontrol supaya hasilnya bagus dan tepat waktu. Misalnya contoh pabrik makanan seperti roti. Mereka harus atur jadwal bikin roti, pastikan bahan-bahannya cukup, atur proses pemanggangan, sampai akhirnya bisa dikirim ke toko-toko. Nah, yang kedua, contohnya itu pabrik motor. Mereka punya jadwal buat merakit, ngecek kualitas, sampai motor itu siap dipasarkan. Nah, beda cerita kalau kita masuk ke media digital. Kalau di media digital, manajemen produksi itu lebih ke cara bikin konten yang menarik dan tepat sasaran. Kontennya bisa video, foto, podcast, atau artikel. Tapi prosesnya tetap mirip. Harus direncanakan, dikerjakan dengan rapih, dan hasilnya bisa mempengaruhi audiens. Contohnya, ketika kita ingin membuat YouTube, harus ada ide, naskah, syuting, editing, dan upload. Intinya, manajemen produksi itu penting banget, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Tujuannya sama, menghasilkan sesuatu yang berkualitas, tepat waktu, dan bermanfaat. Oke, selanjutnya ada produksi dalam media dan new media. Yang pertama ada desain antarmuka digital untuk meningkatkan user experience. Contohnya seperti tampilan aplikasi Gojek yang simple dan user friendly, memudahkan pengguna untuk memesan layanan. Yang kedua ada kemasan digital dalam branding dan pemasaran. Contohnya seperti desain feed Instagram untuk Erigo yang konsisten dan menarik untuk memperkuat citra brand fashion mereka. Yang ketiga ada produksi konten kreatif. Contohnya seperti podcast Magna Talks yang membahas tentang isu-isu sosial atau video interaktif YouTube seperti Choose Your Adventure dari Netflix. Yang keempat, desain game digital. Dalam dunia industri kreatif digital, terdapat beberapa bidang yang memiliki peran penting dalam menciptakan konten menarik dan edukatif. Salah satunya adalah desain game digital yang mencakup pembuatan permainan interaktif dan seperti Duolingo. Game edukasi ini dirancang menggunakan animasi dan elemen permainan untuk membuat proses belajar, khususnya belajar bahasa, menjadi lebih menyenangkan dan memotivasi pengguna. Yang kelima, produksi film dan video digital. Selanjutnya ada pula bidang produksi film dan video digital. Contohnya dapat dilihat pada film pendek yang diproduksi oleh Visinema Picture. Film-film ini diunggah ke platform seperti YouTube dengan kualitas produksi yang profesional. Memperlihatkan bagaimana media digital dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan dengan visual yang kuat dan menarik. 6. Animasi dan efek visual. Tidak kalah penting, animasi dan efek visual juga memainkan peranan besar dalam industri kreatif digital. Misalnya dalam video, iklan Shopee yang menggunakan animasi dan efek gerak untuk menonjolkan promosi produk. Teknik ini terbukti efektif dalam menarik perhatian audiens dan memperkuat daya tarik pesan yang disampaikan. Industri konten digital adalah bidang yang sangat luas dan terus berkembang seiring dengan kemajuannya teknologi. Di dalamnya juga terdapat sektor pendukung yang paling berkontribusi terhadap transformasi digital di berbagai bidang. Yang pertama itu ada iklan berbasis multimedia. Saat ini iklan tidak hanya berupa teks atau gambar saja, tapi sudah menggunakan video animasi, suara animasi, bahkan augmented reality. Misalnya video promosi produk yang ditayangkan di YouTube dan Instagram Reels dengan visual menarik dan musik yang mudah diingat. Contohnya itu seperti brand Erigo dan
MS Glow. Erigo menggunakan influencer dan efek IR untuk mempromosikan produk fashion mereka. Sedangkan MS Glow yang memanfaatkan Instagram Ads dengan video pendek berdurasi 15 detik. Selanjutnya itu seni digital interaktif menjadi tren baru di dunia kreatif. Contohnya adalah karya seni yang bisa merespon sentuhan atau gerakan tangan atau ilustrasi digital yang bisa diubah oleh pengguna secara langsung melalui layar sentuh. Misalnya pameran TeamLab Borderless di Tokyo dan pameran seni digital interaktif yang mulai diadopsi di Jakarta seperti Wave of Tomorrow. Selain itu, seniman-seniman juga menjual karya interaktif mereka sebagai NFT di platform seperti OpenSea. Kemudian itu ada pembelajaran multimedia melalui platform e-learning. Kita bisa melihat banyak platform pembelajaran yang menggunakan animasi, video penjelasan serta latihan interaktif. Contohnya itu ada pembelajaran di aplikasi Ruang Guru, Zenius, dan Kelas Pintar yang menjelaskan materi dengan grafik yang bergerak dan suara narasi yang jelas. Itu untuk menggunakan itu untuk mempermudah pemahaman konsep para pengguna. Lalu ada desain elemen multimedia. Desain elemen multimedia juga sangat penting teman-teman, terutama dalam pembuatan tampilan aplikasi dan website. Contohnya ada ikon, tombol, animasi loading, dan elemen visual menarik yang mudah digunakan. Di situ juga kita bisa melihat desain yang menarik dan fungsional pada aplikasi populer seperti Gojek, Shopee, dan Spotify yang mengandalkan user interface dan user experience. Desain berkualitas untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Terakhir itu ada web dan mobile development. Itu adalah fondasi dari semua konten digital. Tanpa adanya website dan aplikasi mobile yang baik, konten digital tidak bisa berjalan dengan optimal. Contohnya aplikasi seperti Grab, Tokopedia, dan Traveloka yang memiliki tampilan menarik dan fitur responsif untuk pengguna. Mulai dari pencarian produk, pembayaran digital, hingga pelacakan real time. Semua ini membutuhkan kolaborasi antara tim developer, desainer, dan tim konten. Jadi, semua contoh ini menunjukkan bahwa industri konten digital itu memiliki banyak cabang dan semuanya berperan penting dalam menciptakan pengalaman digital yang menarik, efisien, dan interaktif. Selanjutnya, proses produksi dalam industri digital melibatkan tim kreatif, teknologi, dan target audiens. Proses produksi dalam industri digital tidak hanya mengandalkan satu pihak saja, tetapi memerlukan kolaborasi antara berbagai unsur penting, yaitu seperti tim kreatif, di mana tim kreatif ini merancang ide, konsep, visual, dan pesan konten digital. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi ini merupakan peralatan dan perangkat lunak yang mendukung produksi seperti kamera, komputer, software editing, dan platform digital. Dan kemudian terdapat target audiens, di mana target audiens ini merupakan sasaran utama dari konten digital yang harus dipahami agar pesan dapat tersampaikan dengan efektif. Penggunaan elemen teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi produksi, pemanfaatan teknologi digital seperti perangkat lunak editing, AI, otomatisasi, dan alat kolaborasi daring membantu mempercepat proses produksi, meningkatkan kualitas hasil, mengurangi biaya operasional, serta mempermudah distribusi konten. Gambar ini menekankan bahwa produksi dalam industri digital bersifat kolaboratif dan sangat bergantung pada integrasi antara kreativitas dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar atau audiens digital.
Jadi, proses produksi dalam industri digital merupakan proses yang kompleks, melibatkan banyak pihak dan teknologi. Keberhasilannya sangat bergantung pada kerjasama tim, pemanfaatan teknologi, serta pemahaman mendalam terhadap target audiens. Integrasi antara kreativitas dan efisiensi teknologi menjadi kunci utama dalam menghasilkan konten digital yang kompetitif dan berdampak. Pada slide ini kita akan membahas dua pendekatan utama dalam proses produksi di industri digital, yaitu produksi berbasis tim dan produksi non-tim atau individual. Yang pertama adalah tim yang bekerja dengan basis kolaborasi. Dalam konteks ini, produksi dilakukan secara bersama-sama, biasanya melibatkan berbagai peran seperti konten kreator, editor, desainer, hingga manajer media sosial. Pendekatan ini cocok untuk proyek-proyek besar yang membutuhkan keahlian beragam dan koordinasi yang solid. Sedangkan yang kedua adalah non-tim, yang biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok kecil. Produksi model ini lebih fleksibel karena tidak terlalu banyak bergantung pada koordinasi antara anggota. Biasanya dipilih oleh freelancer, konten kreator mandiri, atau usaha kecil yang mengandalkan efisiensi dan kreativitas personal. Kedua pendekatan ini memiliki keunggulannya masing-masing dan dalam praktiknya bisa disesuaikan dengan tujuan produksi, skala proyek, dan sumber daya yang tersedia. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan 3 faktor utama yang menjadi kunci kesuksesan dalam industri kreatif digital, khususnya bagi para kreator konten. Yang pertama adalah struktur organisasi yang efisien. Artinya, tim atau perusahaan di balik kreator harus memiliki alur kerja yang jelas, peran yang terdistribusi dengan baik, dan sistem mendukung produktivitas tinggi. Yang kedua adalah produksi berjejaring untuk kolaborasi luas. Di era digital saat ini, kolaborasi antar kreator maupun dengan brand menjadi strategi penting untuk memperluas jangkauan audiens dan meningkatkan nilai konten. Dan yang ketiga adalah peran agensi talent dalam mengelola kreator. Agensi ini membantu para kreator untuk fokus pada produksi konten, sementara agensi menangani manajemen kerjasama, kontrak, dan strategi pertumbuhan jangka panjang. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau kamu ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.